Ini kejadian yang dialamin temen gue, Dita. Sebenarnya gue udah beberapa kali denger Dita cerita hal-hal horor kecil, tapi biasanya cuma bercandaan doang. Dia tipe orang yang suka nonton film hantu sambil ketawa, bukan yang takut, bukan. Makanya waktu kejadian ini dia cerita sambil gemeteran, dan berkali-kali berhenti buat tarik napas. Gue langsung ngerasa ada yang gak beres banget. Jadi ceritanya gini, hari itu Dita sama suaminya Budi mau liburan ke sebuah villa di daerah pegunungan lah ya. Lumayan jauh dari kota, tapi mereka nyari yang sepi, adem, dan tenang. Katanya mereka butuh ngilangin stres. Dita bilang kerjaannya belakangan ini bikin dia pusing banget. Dan Budi juga lagi banyak proyek, jadi ya mereka pengen kabur sementara dari hiruk pikuknya kota gitu ceritanya. Villa yang mereka sewa ini kelihatan bagus banget di aplikasi. Ada foto-foto interior yang kece, halaman kecil di depan, dan ada tulisan private. Tenang, cocok untuk pasangan asik. Ratingnya juga tinggi. Banyak yang bilang tempatnya bersih, nyaman, dan view-nya bagus. Jadi mereka pede lah buat nginep 2 malam di sana. Mereka berangkat siang, nyampe sekitar jam 4 sore, dan tempatnya memang jauh dari keramaian. Jalan menuju villa juga mulai sepi. Katanya kalau udah lewat jam 7, jarang ada mobil lain lewat. Villanya terdiri dari 2 lantai dan di sebelah villa mereka ada satu villa lain yang bersih, yang bentuknya tuh persis ya. Cuma beda warna cat luarnya. Villa sebelah itu gelap sewaktu mereka datang dan pintu depannya ketutup. Jendelanya juga ketutup tirai, kelihatannya kosong total. Dita sempat bilang sama gue waktu itu pas cerita. Gue malah seneng pas lihat villa sebelah kosong. Soalnya kalau ada orang rame, gue kadang kesel kata dia gitu. Dia ketawa pahit waktu itu ngomong dan kayaknya nyesel banget pernah mikir kayak gitu. Masuk ke villa semuanya normal, bersih, wangi, dan suasananya adem. Dita langsung bahagia banget katanya. Karena udaranya bener-bener dingin alami, bukan AC. Mereka naruh tas, istirahat sebentar, bikin kopi, dan duduk-duduk di ruang tamu sambil ngobrol-ngobrol santai. Nah, Dita cerita dia sempat naik ke lantai 2 sebentar buat lihat-lihat ada 2 kamar di atas nih. Tapi mereka nggak pakai. Katanya nggak butuh. Mereka cuma bawa satu koper kecil isinya baju-baju aja. Sekitar jam 6 sore mulai ada suara dari villa sebelah. Awalnya pelan, kayak suara orang ngobrol santai gitu. Lama-lama jelas ada suara laki-laki ketawa, suara perempuan ngomel halus kayak marahin anaknya, suara TV keras banget, sama suara anak kecil ketawa-tawa dan lari-larian gitu. Dita nggak curiga sama sekali. Dia pikir, oh ternyata ada orang baru datang. Dia malah bilang suaranya bikin suasana lebih hidup. Ya udahlah, nggak apa-apa deh, ada tetangganya gitu, ada temennya. Tapi jam 7 lewat suaranya makin keras. Kayak sekeluarga besar nih lagi kumpul-kumpul. Ada suara geseran furniture, suara pintu dibanting, suara TV kayak volume-nya tuh maksimal gitu. Terus Dita sempat nyeletuk ke suaminya kan. Buset, rame amat kayak pesta. Suaminya nih si Budi cuma ketawa dan bilang, ya namanya juga orang liburan. Akhirnya mereka lanjut masak mie instan dan makan sambil nonton film di tablet kan. Tapi suara dari villa sebelah makin lama makin ganggu. Sampai-sampai filmnya kalah kenceng. Dita bilang suara anak lari-lari kecil gitu, kedengaran persis kayak anak kecil beneran yang main kejar-kejaran di lantai. Sekitar jam 8 mereka coba keluar balkon buat ngeliat siapa sih yang ribut banget. Tapi begitu mereka lihat villa yang di sebelah, villa sebelah masih gelap. Gelap total. Bener-bener kayak nggak ada orang. Nggak ada satu lampu pun yang nyala. Nggak ada bayangan orang lewat. Dita bilang dia sempat manggil, halo gitu. Tapi nggak ada jawaban. Bahkan suara ribut yang tadi jelas banget itu kayak muncul gitu dari kegelapan gitu, wes. Dan dia mikir juga, mungkin mereka lagi kumpul di ruang belakang jadi masih ngerasa itu normal. Budi juga udah bilang, udah nggak usah dipikirin, mungkin pintunya tebal. Terus lampu di bagian balkonnya itu dimatiin. Tapi jam 9 lewat suaranya makin brutal. Ada suara gelas pecah, suara anak kecil teriak, suara ketawa ngakak, suara TV kayak di setel acara komedi. Dita sampai kesel dan bilang, ini beneran keterlaluan kata dia. Dia akhirnya chat pemilik villa. Mas, mau tanya,
villa sebelah ada tamunya juga ya? Soalnya berisik banget. Suara TV sama anak kecilnya kedengeran jelas. Pemiliknya balas sekitar 10 menit kemudian. Maaf banget mbak, hari ini cuma mbak dan suami yang booking. Villa sebelah kosong sejak beberapa hari yang lalu. Dita dan Budi langsung saling mandang. Budi yang biasanya kalem mukanya langsung berubah. Dita juga langsung merinding kan. Serius kosong kata Budi nanya lagi lewat chat ke ini ya pemilik villanya. Pemiliknya balas. Serius mas, udah 4 hari gak ada tamu. Dita bilang setelah baca itu suara-suara yang tadinya kedengeran kayak pesta, tiba-tiba jadi lebih menakutkan karena itu artinya apa yang mereka dengar bukan manusia dong. Jam 9:30 suara-suara itu tiba-tiba berhenti total, kayak tombol mute ditekan gitu. Kesunyian yang muncul itu malah bikin mereka takut, makin takut. Karena suaranya hilang, terlalu cepat dan terlalu bersih. Nggak ada fading, nggak ada pelan-pelan, langsung hilang gitu aja. Tapi belum 5 menit lewat, suara baru muncul. Dari lantai atas villa mereka sendiri. Dita bilang dia langsung ngerasa kayak darahnya turun ke kaki, saking takutnya. Suara itu jelas banget. Suara langkah kaki pelan berat gitu. Kayak orang yang lagi jalan di lantai kayu. Krak. Jeda sebentar terus krak gitu lagi. Dita sama Budi sama-sama lihat ke langit-langit kan. Dita bilang langkahnya persis banget di atas kepala mereka. Pas banget di atas kamar. Terus lakinya Dita nih ngomong, itu apaan? Dita jawab, gue gak tahu, kita gak naik ke atas kan? Kata dia gitu. Langkah kaki itu berhenti, terus ada sesuatu jatuh. Lalu diseret pelan, kayak ada benda berat gitu ditarik. Dita bilang dia udah gak bisa mikir jernih nih. Yang ada di kepalanya cuman keluar dari villa ini sekarang. Suaminya juga udah kelihatan kayak tegang banget, ketakutan walaupun laki ya. Dia langsung ambil tas kecil, isi dompet sama kunci mobil. Mereka keluar kamar, perlahan menuju pintu depan. Tapi pas mereka lewat ruang tamu, suara di lantai atas nih bergeser nih. Seperti langkah kaki itu pindah menuju tangga. Terus mulai turun satu per satu di tangga. Dita bilang suaranya bukan suara kaki manusia normal, lebih kayak something atau sesuatu yang berat diseret sambil turun tangga. Suaminya langsung bilang, lari yuk, lari gitu. Mereka buka pintu depan dan kabur nggak pakai sepatu, cuma sendal, lari ke mobil sambil ngos-ngosan. Tapi pas mereka mau buka pintu mobil, suara dari villa sebelah kembali muncul nih. Tapi kali ini lebih kenceng dari sebelumnya suaranya. Suaranya kayak puluhan orang jerit-jeritan, ketawa, terus ngobrol barengan, ada suara TV, suara piring jatuh, suara anak kecil, suara furniture diseret, semuanya campur aduk. Tapi villanya tetap gelap total. Terus lakinya Dita nih, Budi berhasil buka pintu mobil dan mereka masuk. Mesin dinyalain tapi pas mobil mundur, Budi ngerem mendadak. Dita lihat lewat kaca spion di balkon villa yang sebelah itu yang gelap itu, berdiri bayangan-bayangan hitam banyak banget. Belasan atau puluhan mungkin ya. Semua tuh berdiri kayak mepet-mepet gitu ya, berhimpitan gitulah ngadep ke arah mereka. Nggak ada wajah, nggak ada mata, cuma siluet hitam doang. Dan pas lagi mobil mulai maju, bayangan-bayangan itu gerak meluncur, bukan jalan, kayak melayang gitu. Pelan tapi makin deket ke pagar villa. Budi langsung injek gas kenceng-kencengnya. Mereka kabur dari area villa, nggak peduli jalanan gelap. Mereka akhirnya sampai ke minimarket 24 jam. Parkir, duduk, dan Dita nangis di situ. Suaminya juga masih shock. Mereka duduk di mobil tuh sampai subuh, nggak berani balik. Pagi-pagi jam 5 lewat, mereka baru berani balik buat ambil barang. Tapi pas mereka sampai, mereka lihat pintu depan villa mereka tuh kebuka dikit. Padahal mereka yakin udah nutup rapat-rapat. Dita langsung bilang, kata dia nggak mau masuk lah pokoknya. Terus ya udahlah, akhirnya
lakinya yang ngambil-ngambil barang, pokoknya yang beres-beresin barang di dalam villa. Tapi akhirnya ujung-ujungnya mereka berdua masuk juga, cepet banget, cuman ngambil koper sama tas. Dan mereka nggak berani atau nggak naik sama sekali ke lantai 2. Pas keluar, Dita sempat dengar kayak suara orang ketawa kecil dari sebelah. Dia udah nggak mau nengok pokoknya. Budi juga langsung bilang, udah jalan pokoknya jalan. Yang punya villa tetap ngechat nanyain, Mas mereka masih mau sarapan atau enggak gitu, kenapa keluar mendadak? Dita cuma balas singkat, ada gangguan mas. Sampai sekarang Dita trauma sama villa-villa sepi. Dia cuma mau nginep di hotel yang rame, ada resepsionis, ada tamu lalu lalang, terus ya udah pokoknya nggak mau yang sepi-sepi banget. Kata dia lain kali cek beneran kalau mau nginep, apakah banyak orang atau cuma lo sendiri yang di sana, atau orang-orang itu bukan orang beneran.